Shabbat Shalom Kaferim, Shabbat Shalom Mispacha. Bapak Yahweh memberkati kita. Hari ini kita sangat bersyukur sekali kita kembali kepada penyembahan secara Ivrim. Kita mengikuti Sidur. Harus kembali saudara kepada Sidur ya, harus kembali kepada urutan karena semua penyembahan kalau kita kembali kepada Sidur itu nggak ada jedah ya, nggak ada jedah untuk kita minta-minta sama Bapa, amin. Tetapi semuanya untuk keagungan, kemuliaan, kejayaan dan rasa syukur, rasa penghormatan kita, puji-pujian kita kepada Bapa Yahweh, amin. Nah, kita buka Keluaran 6 ayat yang ketiga. Sampai dengan hari ini banyak orang yang belum percaya kepada nama kudus Elohim Israel. Ya, disamakan dengan nama-nama ilah lain, disejajarkan dengan nama-nama ilah lain. Keluaran 6 ayat yang ketiga. Coba dibuka Keluaran 6 ayat yang ketiga. Haleluya. Ya. Nah, jadi di situ dikatakan dia adalah Elohim yang menampakkan diri. Siapa yang pernah melihat Bapa? Pernah lihat? Ya, terus? Ya, ditarik. Yang dimimpikan Bapa Yahweh. Iya, jadi di sana dikatakan adalah dia yang menampakkan diri kepada Abraham, kepada Ishak dan kepada Yakub sebagai El Shaddai. Ya, Shaddai. Jadi itu hurufnya adalah Shin ya. Keluaran 6 ayat yang ketiga. Di sana ada kata Shaddai. Shaddai itu artinya perlindungan. Ya. Shaddai itu artinya perisai. Nah, L-nya itu adalah Elohim. Nah, kalau kita perhatikan urutan kata Shaddai di sana adalah dia adalah Bapa yang sangat-sangat melindungi umatnya. Sangat-sangat melindungi umatnya. Nah, kesalahan penerjemahan nama El tadi, El itu dia tunggal, bentuknya tunggal. Tapi kalau Elohim itu bentuknya jamak. Jamaknya kata Elohim ini bukan berarti banyak, bukan, tapi maha hadir. Nah, Elohim Yahweh yang disembah orang Israel itu maha hadir pada hari ini sebagai Elohim Yahweh yang disembah oleh kita, kehilatnya di Indonesia. Jadi dia hadir kalau di Elohim. Nah, Anda tahu bahwa Elohim itu disejajarkan dengan Aherim ya, dan namaku Yahweh ya, itu jelas sekali, namaku Yahweh. Di dalam terjemahan skrip aslinya, kitab bangsa Yehudinya, kitab Tanaknya, Yesua berkata, wa era el Abraham, El Yisak, El Yaakov, El Shaddai. Jadi kata Shaddai itu ada Shin, Dalet, Yod. Shemi Yahweh. Ya.
Lo nodati lachem. Ya, Shemi Yahweh. Dia menyatakan namanya Yahweh. Nah, kalau kitab suci itu mengganti dengan tulisan besar nama Bapa itu dihapus semua, diganti dengan kata Tuhan huruf besar. Nanti dikasih tahu sama guru agamanya ya, karena kalian sudah lebih jauh di atas guru agama kalian. Guru agamanya masih di level 3. Sebenarnya kalau udah masuk ke dalam Ivrin itu kalian udah di level 10. Yang diperlukan di sini adalah ruah gevura, roh keberanian untuk memberitakan kebenarannya. Karena kan lagi diizinkan. Nah, Shaddai juga berbicara Almighty. Almighty atau Maha Dahsyat. Dia adalah Elohim most powerful. Powerful berarti apa artinya powerful? Dia tidak pernah dikalahkan. No one can defeat him ya. Gak ada yang bisa ngelawan dia. Dia adalah Elohim yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yaakov. Yang aneh bin ajaibnya, nama Abraham dari Kejadian sampai Wahyu itu gak hilang kan? Gak terhapus. Tapi kenapa nama Bapa itu digonta-ganti, bahkan berniat untuk dihapuskan? Fokus ya. Ini gak main-main saudara, ini masalah spirit. Beda nama, tentu beda pribadi. Kalau kita mengundang roh Yahweh, maka rohnya lah yang turun. Tapi kalau kita memanggil ilah asing, nama ilah asing, maka rohnya lah yang turun. Kalau kita manggil roh Tiktok, maka roh Tiktok lah yang turun. Ya, bukankah aku sudah dikenal mereka? Di sini saudara, karena Bapa Yahweh mengingat perjanjiannya, ya, mengingat dengan Abraham, Ishak, Yakub, makanya dia membebaskan Israel. Ya, kadang bukan karena dia mengasihi lagi, tapi karena dia mengingat perjanjiannya dengan Israel, lalu dia teringat akan kasihnya kepada Abraham, Ishak, Yakub, maka dia membebaskan, mengutus Mose untuk membebaskan. Apakah kamu diutus? Sekarang kita diutus loh, kalian diutus loh. Di tengah-tengah sekolah Kalam Kudus, kalian diutus untuk memberitakan nama yang benar. Jangan takut, karena apa? Dari sejak kecil iman percaya itu harus ditumbuhkan, harus belajar. Katakan El Shaddai. Itulah namaku ya, Hu Shemo. Nah saudara, ada ternyata kata nama Bapa ini ya, Elohim ini selalu dia bersejajaran dengan Aherim. Aherim itu artinya ilah asing ya. Coba kita buka lagi kitab Ulangan 5 yang tadi dibaca ya. Ulangan 5 ayat yang ke-9. Ulangan 5 ayat yang ke-9, coba dibaca dengan suara yang keras. Ya. Jadi di sana dikatakan jangan testa kafe lachem welo te adem ki anohi Yahweh Eloheka el kana. Ya, dia adalah Elohim yang cemburu. El kana, katakan el kana. Jadi kana itu artinya jealous, cemburu. Jadi El-Kana adalah Elohim yang cemburu. Ya, di mana dia awon avot all
banim we'al silesim. Silesim. Silesim itu artinya generasi ke generasi. Ya. Dor syahid. Ya. Ribaim, keempat generasi. Bayangkan, dosa salah menyembah itu kutuknya sampai 4 generasi. Ayo baca lagi kalau nggak ngerti. Ya. Misalnya generasi pertama, generasi ya di atasnya, ya hitung aja. Jadi bersyukur ya dari generasi leluhur ya ada yang menyembah Bapa Yahweh, ya Tuhan segala Tuan, nah Raja segala raja. Coba baca Ulangan Devarim 5 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7-nya coba dibaca. Ya. Kata ilah-ilah lain, perhatikan. Ini rahasia ya. Lo yihye leha Elohim akhirim al pnei. Apa artinya? Jadi kata Elohim itu terjemahannya adalah Tuhan. Ya, katakan Tuhan. Tapi berbicara ke mahahadiran dari Bapa Yahweh itu Elohim. Ki el gadol Adonai, ki el itu tunggal. Tetapi di sana ada Ahirim, perhatikan. Elohim itu hurufnya terdiri dari Alef, Lameh, He, Yod, Mem. Coba sama-sama. Alef, Lameh, He, Yod. Ya. Sedangkan kata Ahirim, ya, kita tahu Alef itu adalah kepala ya, itu menggambarkan adalah Tuhan, Bapa Yahweh sendiri. Alef itu terdiri dari huruf Yod dan Waw. Ya. Jadi dia dalam bentuk miringnya ya. Nah, itu udah hafal Yod, Waw, Yod. Nah, sedangkan Ahirim, coba perhatikan ini rahasia. Ini hurufnya terdiri dari Alef, Chet, Ros, Yod, Mem. Apa artinya? Artinya di luar, perhatikan, di luar pribadi Bapa pencipta langit dan bumi sesungguhnya ada satu pribadi yang mau menyamai keilahiannya dengan mau memberikan kehidupan. Seakan-akan dia bisa memberikan kehidupan, seakan-akan dia bisa bermujizat, seakan-akan dia bisa kasih berkat. Ternyata dia adalah Ahirim, the other God. Nah, banyak orang yang nggak ngerti ini, saudara. Ya, makanya kita sebenarnya sering kali missing calling, ya, miss call, kehilangan panggilan, ya, kehilangan panggilan, ya. Kalau kita sudah dipanggil, ingat kita sudah punya jubah, kita sudah punya perisai. Kalau sulit membayangkan, bayangkan perisai itu mirip seperti shield yang dipegang oleh Kapten Amerika. Itu shield, itu magen. Kita punya jubah. Coba lihat tokoh-tokoh heroes, semua punya jubah masing-masing enggak? Ya, kita juga punya jubah. Apa jubah kita? Ya, itu namanya jubah. Ya, itu namanya jubah. Baju, ya, baju panggilan. Nah, kita apa jubahnya? Sama, para imam juga, mereka harus punya jubah, yaitu jubah keimamannya. Kita buka apa sih makna jubah di sini?
Matius 17 ayat yang kedua. Nah, Yeshua itu punya especially ya jubah, baju, ya, pakaian, ya, penutup. Coba dibaca yang keras. Enggak, Matius 27 tadi. Ya, perhatikan jubah, pakaian apa yang kita kenakan hari-hari ini. Ya, jubah itu seperti juga menyatakan ciri khas. Ya, ini juga termasuk. Ya, jadi kalau kamu bisa kalau keluar bisa pakai sit percaya diri ya nggak apa-apa. Ya, itu adalah jubah itu menunjukkan identitas kita. Kita bukan milik dunia ini. Jadi jangan berpakaian seperti dunia ini. Kita milik Bapa Yahweh. Ketika kita memegang tadi Ki-El Yeshua, kita taruh sisit di dada kita, itu artinya kita mengingat bahwa engkau dan aku telah diselamatkan. Sit di sini berbicara nama Bapa. Makanya kita nggak boleh nih letakin sembarangan, main campak sembarangan, nggak boleh. Nyucinya aja pun harus berbeda, tersendiri dari yang lain. Ya, ini pakaian-pakaian yang dikhususkan, yang dikuduskan. Bahkan kalau kita pakai, kita ndak boleh ininya kena ke lantai. Ya, waktu kita ke toilet ini pun tak boleh kena ke kamar mandi. Nggak boleh dibawa ke toilet. Kenapa? Karena jubah itu berbicara di identitas, dikhususkan. Ya. Kalau kita buka di Wahyu 19 ayat yang ke-13. Saudara, jubahku dan jubahmu itu adalah darah Yeshua HaMashiach. Tolong dimatiin mic-nya. Wahyu 19, Gilihana 19 ayat yang ke-13. Baca yang keras. Amin. Dan dengan mengenakan jubah yang telah dicelup dengan darah dan namanya disebut, ya. Jadi saudara yang dikasih Elohim, satu hal yang sangat-sangat saya syukuri sampai dengan detik ini adalah mengenal namanya yang kados, Elohim Israel, oleh kuasa darah Ufdam Adonai Yeshua HaMashiach. Itu rahasia. Jadi kalau misalnya kita mulai menggila, terus sakit-sakitan, ya, ada yang menyerang pikiran kita. Ingat, saudara, kalau Anda pernah baca buku tentang perdukunan, santet ilmu tingkat tinggi, dia itu bisa menerobos dan menyerang pikiranmu dan pikiranku. Ya, jadi itu jenderal-jenderalnya Satan, diutus untuk menyerang pikiranmu. Ya, anak-anak Bapak lawannya bukan setan-setan di pelataran lagi, pion-pion kecil, enggak. Jenderal-jenderalnya diutus, yaitu apa? Yang bisa menembus pikiranmu dan pikiranku, bisa menyerang. Jadi ketika ada pikiran sia-sia, pikiran negatif, maka kita harus tundukkan. Kenapa? Karena nanti bisa masuk ke dalam hati kita. Dan di seantar ini saudara, kuasa perdukunan itu sangat kuat. Kalau enggak berdoa yang kencang, maka semuanya bisa bubar, bisa buyar. Ekonomi bisa buyar, rumah tangga bisa buyar, keluarga bisa buyar, semuanya. Tidak ada, seakan-akan tidak ada kedamaian, enggak ada peace, enggak ada shalom lagi. Makanya saudara yang dikasihi Bapa Yahweh, kenakan, panggil Elohim dengan mengenakan jubah yang telah dicelup
dengan darah dan namanya. Setiap hari kita harus baca dafar karena firman ini pun juga merupakan jubah. Ya, jangan pernah satu hari engkau dan aku nggak baca dafar. Bukan nggak zamannya lagi. Karena kita sudah dibawa tenggelam. Jadi perhatikan tadi kata jangan ada ilah lain. Kita kembali dulu lagi ke kitab Devarim 5 ayat 16 ayat yang ke-7. Gampang ya ingatnya ya. Devarim 5 ayat yang ke-7. Nah, kata aherim di situ atau ilah lain ya, itu juga berbicara tentang suatu pribadi yang mencoba-coba menyamai, yaitu pribadi asing, other, following ya. Akhir juga berbicara tentang sesuatu yang kita ikuti. Apa yang kau ikuti sehari-hari ini? Apa yang menjadi panutan? Aherim itu apa? Apa yang kau sedang ikuti sekarang? Contohnya itu apa? Adakah figur dalam dirimu yang sedang kau ikuti? The other God. Kalau kita suka dengan penyanyi contohnya, pasti kita ngikutin. Benar? Following, yes, that's the meaning of aherim. When you following someone or something, ya, that's itu artinya kau mengikuti sesuatu yang sedang di luar daripada Bapa Yahweh. Pokoknya selain dari firman-Nya, selain dari pribadi Bapa itu sendiri, berarti ada yang sedang kita ikuti. Hati-hati. Ya. Kenapa? Memang kita untuk tenggelam di dalam kata di dalam Ibrani ini tidak mudah. Ya, tetapi juga tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Semua pasti bisa. Ya. Kalau kita mau merendahkan hati kita. Nah, sekarang saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, ternyata aherim ini masuk melalui kesalahan penerjemahan kitab sucinya orang Nasrani. Masuk kepada nama ilah-ilah asing, nama Abu Nawas, nama Alibaba ya saya bilang ya. Jadi jangan lagi ada disebut itu punya kuasa, itu punya spirit, bahkan bukunya pun coret ya, jangan ada nama itu, gak perlu. Bisa kita nggak usah kompromi lagi. Begitu kita kompromi itu buka celah. Itu akan membuka celah sedikit saja bagi si jahat roh. Karena ini masalah alam roh. Masalah spirit. Ya, coret ini bukan nama Tuhanku. Ini bukan nama Elohim yang bisa menyelamatkan. Tapi ini adalah nama yang mencoba-coba. Aherim, mencoba-coba menyerupai Tuhan, seakan-akan dia bisa memberi kehidupan kepada makhluk ciptaan Bapa Yahweh. Ya, wah, ini merupakan rahasia besar ya. Kata aherim ini loh. Waktu saya lihat ini 4 hari yang lalu, ternyata ada satu pribadi yang mencoba menyerupai Bapa pencipta langit dan bumi. Ya, kenapa? Karena susunan katanya itu alef, Khai itu adalah kehidupan, Ros kepala, Yod ya tangan, Mem itu rumah. Semua orang yang menyembah Elohim asing ya, selain dari Israel, punya rumah, punya hidup, punya, sepertinya sama kan kita dengan mereka kan, tetapi ada yang membedakannya. Amin ya. Pasti ada yang membedakannya. Kata Elohim, ya, di sana ada Lameh dan He. Ya, Lameh itu berbicara apa? Lengan yang kuat, kaki yang kuat. He itu jendela, the windows of heaven. Ya, He itu Elohim melihat. Ada tangan yang melihat, Mem. Tetapi kata aherim ini adalah
sosok pribadi yang mencoba seakan-akan memberi mujizat, seakan-akan memberi kehidupan. Ya. Yeshua pernah mengingatkan kita, dia bilang gini, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Kenapa? Karena dia bisa bermujizat. Nah, coba kita buka sebagai penutup Markus 13 ayat yang kelima. Oh, saya baca artikel waktu saya kasih tahu nama Bapak. Kan itu adalah ya Markus 13 ayat yang kelima. Itu kan penyebutan, dia bilang gitu. Markus 13 ayat yang kelima. Sebab banyak orang, hello, garis bawahi, banyak orang. Jadi nggak dikit kan? Nggak dikit nggak? Aliran kepercayaan di dunia ini banyak atau sedikit? Oh banyak. Sebab banyak orang akan datang atas the name, namanya, dengan mengatakan akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya, lebar. Ya, satu lagi ayatnya. Yeshua bilang gini, lebarlah jalan menuju ke Matius 7 ayat 13. Matius 7 ayat 13. Tadi Markus ya. Sekarang Matius 7 ayat yang ke-13. Sempit. Katakan sekali lagi, jadi jangan terkagum terhadap kuantitas. Tadi dikatakan Yesus apa? Banyak yang datang memakai namanya. Banyak. Tetapi Yesus bilang, sempit, yes. Mengenal nama Bapa Yahweh, yes. Ternyata itu nama Elohim, nama Tuhan yang benar. Saya dipersempit lagi. Oh ternyata nama juru selamat tuh bukan Yesus, tapi Yeshua. Dipersempit lagi. Oh ternyata orang-orang yang memakai tanda binatang itu, makin dipersempit lagi. Dari sini nangkap gak? Ya, banyak gak? Sekarang saya tanya, lebih banyak yang divaksin atau yang tidak? Jadi hati-hati dengan kata banyak. Waspada. Yeshua bilang adalah beware. Dalam bahasa aslinya itu disebut beware. Watch out. Dalam kata lain, watch out itu kalau kita lagi jalan tiba-tiba ada lubang besar yang kita nggak lihat. Watch out gitu. Itu kata di sana waspada artinya. Kita lagi jalan, kita lagi sore kan, ada danau, rupanya di depan kita ada lubang yang sangat besar dan di dalamnya banyak ular. Jadi kita bilang watch out. Sama artinya dengan di sini. Waspadalah. Ya, waspadalah agar tidak seorang pun yang menyesatkan kamu. Sekarang kebalik, kita yang dibilang tersesat. Ya. Udah dikasih tahu nama yang benar, gak apa-apa. Kenapa? Engkau dan aku harus kasih tahu yang benar. Karena di kitab Zakaria berkata, kalau engkau mendapati seseorang bersalah dan engkau tidak menegurnya, maka dosa orang itu ditimpakan ke kamu. Itu firman. Firman tetap firman. Firman dafarnya adalah jubah. Firman adalah kuasa darahnya. Nggak percaya ayatnya? Ayo kita buka dulu, ya, biar nggak ini kan, ini beneran nggak ini gitu ya? Itu di mana ayatnya ya? Kesalahan mereka akan ditanggungkan kepadamu, ya? Iya, itulah firman. Nggak, ya kok kayak gitu ya? Begitulah. Ya makanya kasih tahu. Ya makanya kita disebut apa?
Saksi. Ceritakanlah perbuatannya sebagai penutup Mizmor 105. Ya, Mizmor, makanya jangan diam, jangan bungkam. Mazmur 105 ayat yang pertama. Ayat yang kedua. Coba Kak, Mizmor 105 ayat yang kedua. Ayat yang kedua, sama-sama baca, ayo. Amin. Ceritakanlah segala keajaibannya. Kalau diminta menceritakan keajaiban berarti bicara apa? Mujizat. Ya kan, bicara apa? Kasih sayang Bapa, pemeliharaan Bapa. Ya, itu semuanya diceritakan. Baik kali ya Bapak Yahweh ya, sampai dengan hari ini kami masih bisa diantar jemput pakai mobil. Ada gak pernah bersyukur itu? Iya, tiap saat. Jadi ketika Bapa melihat engkau bersuka cita, kemudian ayat yang ketiga dikatakan apa? Muliakanlah nama kudusnya. Amin.